Berlatar pada tahun 91 berlokasi di kota Madrid, kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Veronica. Dia merupakan anak sulung dari 4 bersaudara yang ditugaskan untuk mengurus ketiga adiknya sebelum berangkat sekolah. Itu semua dia lakukan karena ibunya sibuk bekerja sebagai pelayan kafe, sedangkan ayahnya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Venga, que vamos al cole. Singkat cerita, mereka berempat pun berangkat ke sekolah yang kebetulan masih di satu lokasi yang sama. Sesampainya di kelas masing-masing, terlihat guru Veronica langsung membahas tentang mata pelajaran sejarah karena tepat pada hari itu di kota Madrid dan sekitarnya sedang berlangsung fenomena langka, yaitu gerhana matahari. La zona de sombra o umbra y la zona de penumbra. Guru Veronica sedikit menyinggung kisah mistis tentang gerhana matahari yang dipercaya oleh suku Maya, di mana guru itu mengatakan jika waktu fenomena langka ini biasanya akan menurunkan arwah yang sudah mati. Durante los eclipses, la oscuridad reinaba por encima de la luz. Hal itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Veronica bersama teman-temannya yaitu Rosa dan Diana yang pergi ke gudang sekolah untuk melakukan komunikasi dengan arwah yang akan mereka ajak bicara. Aquí. Veronica yang masih merindukan sosok ayahnya ternyata sudah menyiapkan beberapa peralatan sebagai alat untuk berkomunikasi, di mana mereka langsung memulai permainan itu tepat ketika gerhana matahari dimulai. Namun gelas yang mereka gunakan tiba-tiba pecah dan melukai jari Veronica hingga terjadi kekacauan di sana. V. ¡Ah! ¡Está quemando! Di tengah suasana yang gelap, kini Rosa dan Diana yang ketakutan pun berusaha mencari penerangan melalui sebuah senter. Di sana mereka menemukan Veronica terkujur pingsan, juga peralatan yang mereka gunakan semuanya sudah hancur. Lalu Diana pergi keluar untuk meminta pertolongan, sementara Rosa masih di tempat itu dan melihat Veronica yang berkelakuan aneh. Beberapa jam kemudian akhirnya Veronica tersadar karena seseorang telah membawanya ke ruang P3K. Lalu pihak kesehatan menyimpulkan bahwa pingsannya Veronica akibat mempunyai penyakit diabetes. Untuk itu dia segera pulang bersama adik-adiknya, tapi ternyata ada seorang guru lain yang sedang memperhatikannya. Hermana mucho te está mirando. Dari sekolah itu pun mereka menyempatkan diri untuk mengambil makanan dari tempat ibunya bekerja. Kemudian mereka pulang ke rumah di mana Veronica langsung menaruh papan bekas permainan itu di atas lemari. Tapi ketika Veronica keluar kamar, tiba-tiba papan itu terjatuh beberapa kali sehingga Veronica memutuskan untuk menyimpannya di bawah kasur. Tú vigila. Setelah itu Veronica mengajak adik-adiknya untuk makan bersama, tapi hal aneh kembali terjadi pada dirinya, di mana dia tidak bisa melanjutkan makan, bahkan semua makanan yang ada pada mulutnya dikeluarkan tanpa dia sadari. Estoy bien. Recoged esto, por favor. Lalu Veronica pergi ke belakang untuk membersihkan diri dan dia merasa kaget ketika menyadari ada bekas tangan di bahunya. Di sore harinya ketika Veronica sedang memandikan si bungsu, terdengar kegaduhan dari adik-adiknya yang lain. Dia mengira kalau mereka sedang bermain di tempat tidur, tapi nyatanya mereka bermain di ruang depan. Veronica pun melihat kamar tersebut, tapi pintunya tiba-tiba tertutup, sedangkan adiknya yang di kamar mandi berteriak karena airnya berubah menjadi panas. Setelah mengobati luka adiknya, kemudian Veronica pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makan tadi. Tapi di sana lagi-lagi dia dikagetkan oleh suara televisi yang tiba-tiba hidup. Veronica pun segera mematikan televisi tersebut, namun tanpa disadari ternyata ada sosok bayangan yang sedang berdiri di belakangnya. Usai melakukan segala pekerjaannya, kemudian Veronica segera tidur, tapi terbangun akibat pintu lemari yang terbuka, dan ketika melihat isi dalam lemari tersebut, ternyata adiknya berada di sana sedang ketakutan. Bersamaan dengan itu, Veronica dipanggil oleh sosok ayahnya hingga terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan, tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi.
Akibat mimpi yang dialami oleh Veronica membuat mereka berempat kesiangan untuk masuk sekolah. Beruntung masih diberikan izin oleh penjaga gerbang sampai bisa memasuki kelas masing-masing. Namun setelah peristiwa kemarin terlihat sikap Rosa berubah dari sebelumnya, hingga akhirnya Veronica meminta izin ke toilet dan ternyata dia pergi ke gudang sekolah. Tanpa diduga ternyata di sana dia bertemu dengan guru yang kemarin memperhatikannya. Meskipun guru itu mengalami kebutaan, tapi beliau mengetahui apa yang sudah Veronica lakukan. Untuk itu beliau meminta supaya Veronica menjaga adik-adiknya, karena menurut pandangan supranatural bahwa arwah yang sudah dipanggil tidak bisa lepas dari tubuh Veronica. Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Tendrás que protegerlo. Se acabó el recreo, niña. Waktu pulang sekolah, Veronica memanggil Rosa untuk menanyakan tentang sikapnya yang sudah berubah. Rosa pun menjelaskan bahwa persahabatan mereka masih aman meski kemarin sudah terjadi sesuatu hal. Lalu Diana menghampiri untuk mengajak mereka berdua menyiapkan acara ulang tahun, tapi Veronica memilih untuk pulang ke rumah. Vas a tener que cuidar de tus hermanos. Vamos. Veronica yang sudah sampai di rumah langsung teringat akan pesan guru yang mengatakan harus bisa menjaga adik-adiknya. Dia pun langsung menggambar simbol penangkal setan lalu menggantungnya di setiap kamar. Namun ketika malam menjelang tiba-tiba adiknya diganggu oleh sosok bayangan hitam sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Di saat berusaha membangunkan adiknya, tiba-tiba lengan Veronica ditahan oleh sosok bayangan itu. Beruntung mereka cepat terbangun karena merasa adiknya telah melakukan ritual pemanggil arwah dan itu malah membuat ibunya marah. Mañana seguimos hablando. Di malam itu lagi-lagi Veronica mengalami mimpi buruk yang mana dia mendapat siksaan dari adik juga ibunya. Dia pun terbangun dan begitu terkejut ketika melihat noda darah yang tiba-tiba berada di celana juga tempat tidurnya, sehingga Veronica segera membersihkannya, tapi aroma gosong tercium pekat dan itu berasal dari bawah kasur. Veronica kemudian menghampiri adik-adiknya yang terlihat sedang asik bermain, tapi berbeda dengan si bungsu yang terduduk sambil merapikan buku-buku yang berantakan. Si bungsu mengatakan jika tadi malam ayahnya sempat datang untuk membacakan dongeng dan itu akan dilakukannya lagi pada nanti malam. Mendengar hal tersebut, Veronica segera mengingatkan si bungsu supaya tidak terpengaruh oleh perkataan sosok ayahnya. Tapi karena penasaran, lalu Veronica membuka semua kasur di mana dia mendapati bentuk yang menyerupai manusia. Untuk itu, Veronica menitipkan adiknya pada si ibu, sedangkan dirinya pergi ke gudang sekolah dan akan menemui guru buta. Quedarse aquí, ¿no? Sí, pero vienes pronto. Sí. Dalam pertemuan itu, Veronica langsung menanyakan bagaimana cara mengusir setan yang sudah mengikutinya. Si guru menjelaskan bahwa Veronica bisa mencari jawabannya yang berada di dalam sebuah buku, tapi berhubung buku yang dimilikinya sudah terbakar, maka dia membeli buku baru dan mulai membacanya. Dari ayat itu tertulis jika memanggil arwah tanpa salam perpisahan, maka arwah tersebut akan melekat pada si pemanggil. Salah satu cara supaya bisa terlepas yaitu Veronica harus melakukan kembali ritual dan mengusirnya, tapi syaratnya harus dilakukan oleh orang dan di tempat yang sama. Maka Veronica segera beranjak ke rumah Rosa untuk menjelaskan kondisinya saat ini. Veronica memohon pada Rosa untuk membantunya terlepas dari roh jahat dengan cara mengulangi ritual kemarin. Rosa yang takut akan hal mistis menolak ajakan itu, lalu Veronica masuk ke acara pesta untuk mencari Diana. Tapi Veronica malah mengacaukan acara ulang tahun di sana sehingga dia diusir dari tempat tersebut. Setelah kedua temannya tidak bisa membantu, kemudian Veronica kembali ke tempat ibunya bekerja. Di sana Veronica mengeluh dan mengajak ibunya untuk berpindah dari rumah yang penuh dengan gangguan hantu. Si ibu yang tidak percaya dengan hal-hal gaib malah mengajaknya untuk liburan, tapi Veronica memilih untuk pulang. ¿Qué nos vamos al retiro mañana? Singkatnya, setelah mereka sampai di rumah, kemudian Veronica memutuskan untuk menjalankan ritual bersama adik-adiknya, yang mana Veronica segera membetulkan papan yang rusak dan menyuruh si bungsu untuk menggambar lambang pengusir setan. Tapi si bungsu yang tidak tahu apa-apa malah menggambar lambang pemanggil, dan itu tanpa disadari oleh Veronica.
Di saat permainan dimulai, tiba-tiba angin berhembus kencang meniup lilin yang berjajar rapi. Veronica yang menyadari adanya sesuatu lalu mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk tersebut, di mana Veronica beberapa kali memerintahkannya untuk pergi, tapi upaya pengusiran itu sia-sia. ¡Fuera de aquí! ¡Esta no es tu casa! Ternyata untuk memutus hubungan dan melakukan salam perpisahan, maka semua pemain harus membaca mantra. Mereka yang tidak mengetahui apa yang harus dinyanyikan, tiba-tiba si bungsu bersuara untuk memberi saran, di mana dia menyuruh mereka untuk melantunkan sebuah lagu hingga akhirnya dengan kompak mereka pun bernyanyi bersama. Dikarenakan mereka salah membaca mantra, kemudian gangguan pun datang mulai dari pintu yang terbuka, juga lilin yang mati tertiup angin. Tapi bukan hanya itu, di mana gelas yang mereka gunakan sebagai alat ritual tersebut pun tiba-tiba menggelinding ke kamar Veronica. Veronica yang berusaha mengikuti gelas itu ternyata membawanya ke arah kasur yang penuh dengan noda. Dia pun terdiam memperhatikan kasur tersebut, berharap ada jawaban dari apa yang sudah dia lakukan. Berhubung penasaran, maka Veronica mencoba untuk menyentuhnya, tapi tiba-tiba dengan penuh ketakutan, akhirnya Veronica segera menghubungi pihak polisi untuk meminta bantuan. Namun di saat sedang menelepon, tiba-tiba si bungsu terlihat diambil oleh sosok yang sudah mengganggunya. Kemudian Veronica berusaha mengejar untuk menyelamatkannya, tapi sayang dia harus terjatuh dan pingsan. Setelah tersadar, akhirnya Veronica pun segera mengajak si bungsu bersama adik-adiknya yang lain untuk keluar dari apartemen. Tapi ketika sudah berada di pintu keluar, tiba-tiba si bungsu menghilang dari pelukan dirinya. Sehingga Veronica memutuskan untuk kembali ke dalam apartemen untuk mencari keberadaan si bungsu.